Coba bayangkan diri kita di masa tua nanti, duduk di teras rumah menatap senja, dan mulai mengingat-ingat hidup yang sudah dilalui. Pertanyaannya sederhana, apakah kita akan tersenyum puas, atau justru menghela napas panjang penuh penyesalan? Banyak orang lanjut usia mengaku bahwa penyesalan terbesar mereka bukan pada hal-hal besar yang dramatis, melainkan keputusan-keputusan kecil yang tidak diambil sejak muda, terutama soal keuangan. Dalam video ini, kita akan membahas 10 penyesalan finansial yang sering menghantui di masa tua, dan yang terpenting, bagaimana kita yang masih punya waktu bisa menghindarinya. Penyesalan pertama, tidak menabung sejak dini. Bayangkan kamu sedang duduk di usia 60-an dan menyadari bahwa tabunganmu hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan yang dialami banyak orang. Mereka mengaku menyesal karena merasa dulu terlalu muda untuk memikirkan menabung, padahal waktu justru adalah senjata terbesar kita. Menabung itu bukan soal jumlah, tapi kebiasaan, dan kebiasaan dibangun dari sekarang. Kiat praktis: tentukan target tabungan, misalnya dana pensiun 500 juta, buka rekening khusus yang tidak terhubung aplikasi digital, terapkan pola 50-30-20. 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, 20% tabungan wajib. Penyesalan kedua, tidak memiliki dana darurat. Kehidupan penuh jekutan, motor rusak, keluarga sakit, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Banyak orang menyesal tidak memiliki dana darurat yang bisa menyelamatkan mereka di situasi genting. Dana darurat berbeda dengan tabungan jangka panjang. Ia adalah penjaga malam yang siap sedia menghadapi krisis. Cara membangunnya: hitung jumlah ideal, kalikan pengeluaran bulanan dengan 3-6 bulan, rutin menyisihkan minimal 5-10% dari penghasilan, potong pengeluaran tidak penting seperti langganan yang jarang dipakai. Penyesalan ketiga, hidup boros demi gengsi. Media sosial membuat kita merasa perlu mengikuti tren, tampil keren, dan menikmati hidup sekarang juga. Tidak sedikit orang yang akhirnya menyesal karena uang mereka habis untuk mengejar gaya hidup, bukan masa depan. Setiap kali kita memilih memuaskan keinginan sesaat, kita sedang menunda keamanan jangka panjang. Hidup hemat bukan berarti pelit, tapi sadar prioritas. Solusinya: catat semua pengeluaran hingga yang terkecil. Terapkan aturan 24 jam sebelum membeli barang yang tidak penting. Bayangkan uang gengsi tersebut dipakai untuk investasi. Penyesalan keempat, tidak berinvestasi sejak muda. Inflasi tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Banyak orang tua menyesal karena dulu mereka berpikir menabung saja cukup, padahal nilai uang terus menurun dari waktu ke waktu. Investasi bukan soal menjadi kaya mendadak, tapi tentang menciptakan jaring aman finansial. Uang yang ditanam hari ini akan tumbuh untuk menumpang hidup esok. Langkah memulai adalah: pelajari instrumen dasar, reksadana, saham, obligasi. Mulai dengan Rp100.000 per bulan di reksadana. Fokus pada jangka panjang, hindari saham gorengan. Sebentar Sobat Asupan Otak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dan bagikan ke teman-temanmu yang butuh informasi ini. Penyesalan 5. Terjebak utang konsumtif. Utang bisa jadi alat bantu, tapi juga bisa menjadi jebakan. Banyak orang tergoda dengan kemudahan pay later dan kartu kredit, lalu akhirnya terjebak dalam lingkaran bunga yang terus membengkak. Orang tua yang terjebak utang sering menyampaikan betapa menyakitkannya hidup dengan beban keuangan yang tidak berkurang meski sudah pensiun. Kiat bijak berutang. Pastikan utang produktif untuk pendidikan, usaha, atau properti. Teliti bunga dan tenor, hitung total bunga yang akan dibayar. Gunakan pengingat atau potong gaji otomatis agar tidak pernah telat bayar. Penyesalan 6. Mengabaikan asuransi. Di masa tua, biaya kesehatan menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Banyak orang menyesal karena merasa asuransi itu mahal dan tidak penting saat muda. Asuransi adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan keluarga. Ia memberi ketenangan karena kita tahu saat terburuk terjadi, kita tidak akan jatuh sendiri. Rencana tindakan. Evaluasi apakah BPJS sudah cukup atau perlu asuransi swasta. Bandingkan produk dan pilih yang sesuai kemampuan. Manfaatkan fasilitas seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Penyesalan 7. Tidak merencanakan pensiun.
Banyak orang berpikir pensiun masih jauh, hingga akhirnya waktu itu datang dan mereka tidak siap. Saat tubuh sudah tidak kuat bekerja dan penghasilan berhenti, barulah muncul penyesalan. Perencanaan pensiun tidak perlu dimulai dengan angka besar. Yang penting adalah konsistensi dan komitmen. Mulai sekarang, tentukan gaya hidup pensiun dan hitung kebutuhannya. Gunakan DPLK atau reksadana pensiun. Evaluasi berkala dan tingkatkan setoran saat penghasilan naik. Penyesalan 8. Tidak membangun penghasilan pasif. Mengandalkan satu penghasilan saja bisa sangat beresiko. Di masa muda, mungkin kita kuat kerja 10 jam sehari. Tapi bagaimana nanti saat tenaga tidak lagi sama? Membangun penghasilan pasif bukanlah hal instan, tapi sangat mungkin dilakukan sedikit demi sedikit. Cara membangun. Investasi dividen. Pilih saham seperti BBRI atau UNVR yang konsisten. Properti sewa, mulai dari properti kecil seperti rumah kos. Usaha sampingan, produk digital seperti buku elektronik. Penyesalan 9, kurang literasi keuangan. Kita sering membuat keputusan finansial tanpa dasar yang kuat. Akibatnya, banyak jebakan yang membuat kita rugi. Orang yang paham literasi keuangan bisa melihat jebakan sebelum masuk. Literasi keuangan bukan cuma untuk pebisnis atau orang kaya. Justru kita yang hidup sederhana sangat membutuhkannya. Mulai belajar. Baca buku seperti Ayah Kaya, Ayah Miskin, atau Psikologi Uang. Ikuti kanal edukasi seperti Asupan Otak ini. Gabung komunitas diskusi keuangan. Penyesalan 10, menunda karena gengsi dan penutup. Kadang kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi gengsi menghalangi. Ingin hidup hemat, tapi takut dikira pelit. Akhirnya kita menunda dan berujung pada penyesalan. Jangan sampai masa depan kita hancur hanya karena ingin terlihat hebat di masa kini. Menunda bukan hanya soal waktu, tapi juga kehilangan momentum. Kiat terakhir, tulis prioritas keuangan, beli rumah, bebas utang, dana pensiun. Berhenti mengikuti akun yang membuat merasa kurang. Cari teman sepemikiran yang mendukung gaya hidup hemat. Setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Semoga dari 10 penyesalan ini, ada yang membuat kalian mulai berpikir dan bertindak. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe Asupan Otak, bagikan ke teman-temanmu yang butuh informasi ini,